Halo teman-teman sekalian, pernah gak sih teman-teman berpikir ingin untuk buka Facebook atau Instagram dalam 5 menit atau sampai 10 menit, ternyata teman-teman scroll terus sampai 1 jam tidak terasa. Nah, jika teman-teman mengalami hal ini bukan hanya kalian doang yang pernah atau merasakan hal tersebut. Ternyata hampir seluruh manusia atau orang sekarang ini itu akan membuka TikTok, Instagram, dan YouTube lebih dari 1 jam. Kenapa? Mari kita bahas bersama-sama. Bersama saya Samuel Putra, seorang researcher dari tim Samura Center, dan hari ini akan membahas dan memberikan intisari dari pelatihan yang saya telah ikuti dalam 11 Februari tahun 2026 jam 7 malam bersama Dr. Dito Anugro dengan moderator Pak Alfian dari SS Manajemen. Baik teman-teman, kita mulai saja. Ya teman-teman, siapa yang di sini suka sekali scroll TikTok atau WhatsApp atau YouTube Shop? Nah, kalau teman-teman suka, berarti teman-teman sudah pernah merasakan yang namanya digital dopamin. Apa itu digital dopamin? Digital dopamin adalah sebuah keadaan biologis manusia yang mempengaruhi dalam kita mengambil keputusan untuk terus melakukan hal tersebut karena hal tersebut sangat menyenangkan. Mari kita bahas lebih dalam ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang digital dopamin, hari ini saya mau tanya dulu kepada teman-teman. Siapa tahu tentang adiksi? Nah, adiksi ini adalah yang kita sebut dengan kata yang bahasa kerennya adalah brain hijacking, di mana poin utama dari adiksi ini adalah bukan hanya masalah moral, tapi lebih ke masalah biologis, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena di adiksi ini adalah pembajakan sistem imbalan atau reward system yang dipengaruhi atau dimulai dari dopamin yang berlebih. Bagi teman-teman yang sudah belajar tentang biologi, jadi teman-teman akan tahu bahwa dopamin adalah sebuah hormon yang membuat kita senang, membuat kita bahagia, sehingga teman-teman akan lebih untuk terus melakukan hal tersebut. Nah, tetapi bahayanya teman-teman, kita tidak punya remnya. Nah, rem otak ini atau yang kita sebut dengan prefrontal cortex, dia ini yang akan mengerem setiap tindakan kita yang berlebih. Nah, rem otak ini kalau sudah mengalami kelebihan dopamin, maka secara otomatis prefrontal cortex akan melemah, teman-teman. Nah, sehingga teman-teman tidak bisa mengontrol diri lagi dan akan terus-menerus menarik atau melakukan hal yang menyenangkan, terlebih memaksakan hal tersebut. Nah, jika teman-teman pernah mengalami hal tersebut ini, maka pemulihannya membutuhkan latihan fungsi eksekutif yang bukan sekedar hanya niat. Nah, teman-teman, siapa di sini suka buka Instagram yang merencanakan tadinya 1 menit atau 1 jam saja, akhirnya bisa berjam-jam. Nah, di sini kita akan bahas yang namanya digital dopamin dan variable reward. Di sini ada yang namanya variable ratio reinforcement, atau yang dengan kata gampangnya adalah hadiah yang tidak terduga. Nah, disinilah dopamin bekerja, teman-teman. Kenapa penting? Karena ketidakpastian yang dibikin otak itu terus-menerus membuat memicu reward prediction error yang cukup besar buat teman-teman, supaya teman-teman terus menikmati dopamin yang ada di otak teman-teman. Nah, untuk
mematikan dopamin yang berlebih tersebut teman-teman, untuk saat ini dan secara gampangnya teman-teman bisa mematikannya secara manual, yaitu dengan menonaktifkan aplikasi tersebut. Tetapi memang tidak mudah teman-teman. Teman-teman harus punya kesadaran yang penuh, punya sikap, punya batasan yang jelas, sehingga otak dapat menerima perintah dengan benar dan melakukannya teman-teman. Nah, kita akan bahas lagi tentang paradox liking dan waiting. Nah, teman-teman, kita akan bahas tentang paradox liking dan waning. Nah, ketika kita bicara hal tersebut, kita kan sudah bicara tentang bagaimana kesadaran kita untuk melakukan pengereman akan hal-hal tentang adiksi atau digital dopamin tersebut ya. Tetapi memang tidak mudah teman-teman. Memang ini adalah sebuah hal yang memang sangat berat, yang mempunyai bobot yang sangat berat, di mana sensitivitas syaraf itu membuat kita ingin dan ingin. Nah, ini seperti orang ngidam teman-teman. Ingin terus, tapi menikmatinya tidak bisa teman-teman. Nah, ini yang harus dibedakan antara keinginan dan menikmatinya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau mau memisahkan ini, jangan berfokus kepada saya tidak mau rasa enak ini, tetapi fokuslah kepada manajemen pemicunya. Nah, karena ini dopaminnya nih yang kita harus hentikan. Bagaimana caranya? Nah, memang tidak mudah teman-teman, apalagi untuk kasus remaja. Nah, untuk kasus remaja ini adanya ketidakseimbangan antara sistem limbik atau emosi yang belum matang tentunya dengan PFC atau logika. Nah, remaja ini punya banyak gas, punya kebanyakan dopamin yang kuat untuk terus karena saya masih muda saya mau, karena saya masih muda saya bisa. Nah, tapi remnya ini nggak dipasang teman-teman. Remnya ini yang mereka tidak tahu gimana untuk melakukannya. Nah, ini caranya paling mudah adalah untuk kita mengedukasi teman-teman atau mengedukasi adik-adik kita, untuk mengedukasi pemerintah khususnya, membuat regulasi, membuat sebuah rancangan peraturan yang otak kita dapat menerimanya, sehingga kita dapat secara tidak langsung mengerem dopamin tahap tersebut sebelum mencapai batas yang sangat berbahaya teman-teman. Nah, ada beberapa caranya teman-teman. Caranya salah satunya adalah dengan mindfulness dan pemulihan tanpa stigma. Ini memang pendekatannya ini agak susah nih teman-teman. Psikoneurologi atau psikologi dengan neuron. Nah, ini yang memang teman-teman mungkin di Indonesia jarang mendengar ya. Ini adalah mengurangi inflamasi syaraf akibat stresnya adiksi. Ternyata teman-teman kalau sudah sering dan mau menahan adiksi tersebut, badannya akan sakit sekali teman-teman. Akan susah, gimana caranya saya keluar, gak bisa keluar, sakit. Nah, ini memerlukan psikoneurologi yang memang membantu teman-teman untuk dapat mengalihkan atau menginflamasi, untuk meringankan dari akibat syaraf stres tentang adiksi ini. Nah, yang membantu juga yaitu tentunya dengan mindfulness, dengan menenangkan syaraf, meningkatkan kesadaran diri. Oh, kita sudah siap, kita memang harus tahu, oh ini nggak boleh, kenapa? Karena berbahaya seperti ini dan seperti ini. Sehingga secara logika PFC-nya sudah kuat teman-teman, sehingga mereka bisa menciptakan lingkungan yang suportif, bisa sama-sama saling dukung, bisa sama-sama mempercepat pemulihan. Karena kalau tanpa demikian, tanpa mindfulness dan psikologi ini memang rada berat teman-teman, karena memang butuh orang-orang yang dapat mengerti secara
psikologinya, tentang bagaimana cara berpikirnya otak, dan bagaimana orang untuk menekan dopamin yang sangat sudah terlanjur deras teman-teman dalam otak kita. Seperti itu. Nah, sebenarnya ada beberapa rekomendasi kebijakan kalau teman-teman sudah mengalami digital dopamin ini, maupun adiksi yang lebih variatifnya seperti pornografi dan sebagainya. Teman-teman bisa screening dulu pertama kali dengan mengindikasi tentang apa yang terjadi dengan tubuh saya khususnya. Nah, teman-teman bisa datang di puskesmas atau rumah sakit tingkat awal untuk melakukan pengecekan lebih awal. Setelah itu, buatlah sebuah regulasi yang membatasi aktifnya adiksi ini atau aktifnya dopamin ini dengan cara meletakkan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengalihkan dari apa yang keinginan yang berlebih, ya, seperti itu. Nah, kalau mungkin untuk di sekolah, teman-teman bisa dan guru-guru bisa dibantu untuk dibuatkan modul kepada adik-adik kita bagaimana tentang syaraf, tentang otak, tentang dopamin ini, tentang remnya, seperti itu. Dan mungkin banyak hal yang bisa akan kita pelajari, akan kita bahas untuk kedepannya. Nah, ini pun kedepannya mungkin karena di beberapa negara kita mengakui bahwa AI sudah mulai membantu untuk masalah dopamin ini. Memang tidak mudah, salah satunya adalah di China. Mereka mencoba mengatur dopamin berlebih pada anak-anak dengan cara memonitor apa yang ada di kepala anak. Tetapi ini masih jauh dari kehidupan kita di Indonesia. Nah, pesan saya teman-teman, lindungi otaknya teman-teman, dan ambil alih kendali digital, bukan digital yang mengambil alih otak teman-teman, sehingga dopamin bisa diatur, teman-teman bisa menikmatinya, bukan keinginannya yang berlebih sehingga tidak dapat menikmati apa yang kehidupan ini. Dari pembelajaran ini teman-teman, saya sendiri pun mendapat banyak hal, terutama tentang adiksi ini. Memang sangat berat ya teman-teman, memang tidak mudah, dan memang untuk mengatasi adiksi ini itu bukan hanya secara mental dan psikologi saja. Banyak hal teman-teman saya yang di psikologi berusaha untuk membantu teman-teman yang mengalami hal seperti ini, khususnya adiksi, tetapi tidak mudah. Dan seperti halnya nafsa atau narkoba, memang tidak mudah, tetapi bisa dikendalikan, tetapi dengan bantuan. Apalagi teman-teman untuk yang digital ini memang tidak mudah seperti nafsa, karena dia melebihi, dopaminnya lebih daripada nafsa, sehingga teman-teman bisa dibantu dengan teman yang mengerti tentang neurologi, ya. Di sini pun saya juga belajar banyak hal yang dibukakan buat saya, sehingga saya bisa mengerti lebih dan lebih lagi. Nah, teman-teman yang ingin lebih tahu dan lebih jelas lagi, nanti teman-teman bisa mengikuti pelatihan dengan Dr. Dito atau dengan teman-temannya atau mentor-mentor yang lain tentang neurolog ini ya teman-teman ya. Nah, akhir kata, mencegah lebih dini lebih baik, investasi yang tepat buat teman-teman untuk menjaga otaknya teman-teman, komunikasinya juga lebih bagus kepada yang lain sehingga dapat menghasilkan digital atau kesempatan teman-teman yang lebih besar dalam dunia digital. Baik, sekian dari saya. Ya teman-teman yang telah mendengarkan, terima kasih. Sehat terus dan jaga otakmu.